Bang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, berarti yang mengikutnya adalah domba yang hilang, yang sesat. Oke. Domba itu Bani Israel. Iya, begini Bang, benar Bani Israel. Tapi kan Bani Israel itu ketika kejadian Menara Babel itu menyebar ke berbagai tempat, kita nggak tahu yang mana Betul. Bani Israelnya itu. Jadi siapa yang mengikuti dia, yaitu Bani Israel, karena dia berada di bawah Yesus Kristus, seperti itu ya. Bani Israel itu, ya silakan. Saya salah dulu Bang Sumayo saja. Yang baru naik ini ada teman kita Pak Firman ya. Halo. Halo, selamat malam teman-teman. Oke. Nanti are you Christian or Muslim? Ya, Christian. Oke. Nanti selesai paparan dari Bang Suma, penjelasan Bang Suma, boleh Anda sanggah apa yang jadi penjelasan Bang Suma. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Jadi saya kasih data misalnya dalam Yeremia 50:17, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, bahwa yang dimaksud domba di sana adalah Bani Yakub. Ya. Lalu kemudian Yehezkiel 11, Yehezkiel 34, Yehezkiel 37, Ulangan 30, Mazmur 107 dan juga Yesaya 11:12. Bani Israel dibuat berserak oleh Tuhan. Berserak penjuru bumi. Itu yang harus kita pahami dulu. Maka Yesus ketika datang dia mengatakan, aku diutus hanya kepada umat yang sesat dari Bani Israel. Nah, ini poinnya. Oleh karena itulah kemudian saya ingin ketegasan dari teman-teman Kristen yang ada di sini. Apakah teman-teman Kristen ini adalah Bani Israel? Kalau bukan Bani Israel, berarti boleh dong saya katakan, Andalah yang menggenapi nubuatan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Artinya non-Yahudi yang nyamar seperti Yahudi. Kecuali saudara-saudara mampu menunjukkan bahwa identitas Kristen itu adalah Bani Israel juga. Silakan. Bagaimana menurut Bang Wafirman? Saya kasih waktu dulu Bang Wafirman mengenai penjelasan Bang Suma. Ya, betul. Memang di dalam kita perhatikannya, di dalam progres penebusan itu, pertama-tama bahwa kita harus tarik dulu sejarah dari awalnya, bahwa memang di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan itu Allah yang memilih satu bangsa, itu bangsa Israel. Ya, setuju dong? Ya? Memilih satu bangsa, itu bangsa Israel, untuk dijadikan sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang memuji Tuhan, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan sebagainya macamnya. Dan kita melihat di dalam perjalanan itu bangsa Israel dibuang ke Mesir karena kelaparan saat itu. Firaun tidak mengenal lagi siapa Yusuf dan sebagainya macamnya. Setelah itu mereka dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Nah, kemudian kita lanjut dari nanti tadi si Bang Juma itu membaca ada Yehezkiel, ada Yeremia dan sebagainya macam, bahwa Bani Israel itu atau Bani Yakub itu sudah terbuang. Itu betul. Ini terjadi karena memang ketidaksetiaan orang Israel kepada Tuhan Allah Yahweh mereka yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Ini sejarahnya dulu. Pindah tangan ke Media Persia, setelah itu pindah tangan lalu masuk ke Romawi saat itu. Nah, sekarang pertanyaan Bang Juma adalah, sedangkan Yesus mengatakan bahwa aku datang kepada domba-domba yang hilang Bani Israel. Betul begitu ya? Ya. Sedangkan banyak, misalkan kayak orang Kristen sekarang itu ada yang Indonesia, ada yang Singapura, ada yang itu kan bukan Israel. Nah, justru disinilah yang perlu kita harus perhatikan bahwa ketika Yesus berbicara itu secara spesifik, itu betul bahwa memang pertama-tama misi Allah itu kepada orang Israel. Tapi kita perlu melihat secara progresif itu tidak hanya sampai di situ, bahwa ketika Allah menyelamatkan manusia, tidak hanya bicara kepada Israel dan keturunan secara lahiriah, tetapi yang dimaksudkan di sana juga adalah include mereka yang percaya kepada Yesus di dalam iman, ya.
di dalam iman, dan merekalah orang Israel, keturunan Abraham. Nanti kalau saya tunjukin satu ayat, itu di dalam Galatia, saya lupa, sebentar saya coba searching, bahwa betul bahwa ini bukanlah umat Tuhan secara lahiriah, atau keturunan Israel secara lahiriah. Tetapi kita ini menjadi anak Abraham, anak pilihan, karena kita percaya Yesus di dalam iman. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus dicangkokkan menjadi umat pilihan itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan di dalam perjanjian baru itu bukan saja hanya bicara kepada orang Israel secara lahiriah, tetapi sekali lagi penekanannya adalah bagi siapa yang percaya kepada Yesus di dalam iman bahwa dia adalah Allah dan Tuhan itu sendiri, maka dia memiliki hak sebagai anak, ya, yang sebagaimana orang Israel yang sudah ditetapkan oleh saya salah satu ayat, ya. Bang Briman itu tidak dikatakan mengakui Yesus sebagai Allah dan Tuhan, tetapi sebagai Tuhan, ya. Itu dalam Alkitab kita, ya. Sebentar ya. Tertulis di situ itu Yesus adalah Allah. Wirman. Tetapi Lord, ya. Halo Bang Wirman. Itu Halo. dulu. Ya, halo. Ya, terus lanjut. Ya, saya lanjut ya. Itu misalkan ya di dalam Galatia pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kan Pak Yesus yang perkataan Yesus tadi, ya. Kita fokus dulu di dalam pertanyaan Bang Juma. Kita ikut dulu logika berpikirnya Bang Juma ini. Bahwa tadi Yesus kan mengatakan, aku datang kepada domba-domba yang hilang, itu orang Israel. Nah, sedangkan kan dia pertanyaannya, sedangkan orang Kristen sekarang kan, misalkan salah satu Indonesia, itu kan bukan orang Israel asli. Ya betul, tapi perhatikan, kita harus membaca secara holistik. Sekali lagi, kita harus membaca secara holistik Alkitab itu. Tidak hanya kita mau membaca satu bagian penting yang itu menurut kepentingan kita sendiri dan kita tidak melihat konteks yang lain. Nah, salah satu di dalam Galatia pasal 3 ayat 7-8 dikatakan di sana, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya. Gitu ya. Dan Israel itu kan keturunan dari Abraham, gitu ya. Anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah memberikan orang-orang bukan Yahudi karena iman, bukan orang Yahudi, sekali lagi ya. Itu mereka yang orang Yunani kah, orang Mesir kah, orang Indonesia kah, gitu ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini kan janji kepada Abraham, ya. Ketika Allah mengatakan bahwa engkau akan diberkati, itu berkat sebagai keturunan dan tanah. Dan keturunan itu kan termasuk bukan saja mereka yang secara lahiriah, yang mengaku sebagai Yahudi lahiriah, tetapi mereka yang percaya kepada Yesus, inilah hasil karya Yesus di dalam keselamatan itu. Jadi itu Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma, saya berikan kesempatan waktunya. Silakan. Iya, baik. Jadi yang pertama, Anda mencoba menggunakan data-data surat-surat Paulus untuk Romawi Baik. untuk membantah pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Lalu Anda mengkanter pernyataan Yesus itu dengan Galatia 3. Sehingga Anda sampai pada poin bahwa karena Abrahamlah kemudian orang di dunia akan mendapatkan berkat. Oke. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang, mohon maaf ini, berbicara tentang Nabi Abraham atau Abraham alaihissalam, saudara tidak mau kemudian mengatakan bahwasanya Ismail itu adalah anak yang sah. Ismail itu adalah anak budak. Ismail itu anak yang tidak diinginkan. Artinya bahwasanya Anda tidak mendapatkan berkat dari sana. Itu adalah kutuk. Sabar Bang, sabar.
itu adalah satu hinaan terhadap Abraham. Karena Ismail itu adalah anak kandungnya. Anda mau hilangkan identitasnya seperti apa pun tidak bisa. Makanya di dalam Kejadian 12 nomor 3 itu, nomor 6 dikatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan mengatakan anaknya sebagai anak yang tidak sah, Anda sudah mengutuk Abraham alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kantor dulu ini, yang satu-satu dulu supaya saya nggak lupa. Boleh nggak? ya, iya, poinnya saya kasih poinnya 30 detik. Poinnya adalah Anda mengkanter pengakuan Yesus dengan menggunakan pengakuan orang Farisi. Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengaku di dalam Filipi 3, dia sebagai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 juga dia mengaku sebagai orang Farisi. Silakan. Oke, nah sebenarnya gini loh Bang Jumas, ini udah terlihat nih, sebenarnya udah loncat lagi nih. Tadi Bang Jumas sudah mengatakan bahwa kalau Anda mengakui Abraham, kenapa kemudian anaknya salah satunya adalah Ismail tidak diakui? Ini kan sama saja penghujatan kepada Abraham, begitu ya kira-kira. Nah saya counter dulu. Nah makanya kita perlu perhatikan konteks pembicaraan kalau bicara soal Alkitab. Sedangkan konteks Abraham kalau bicara soal keturunannya, memang itu tidak terhitung Ismail. Tetapi bukan berarti kita mengatakan Ismail bukan anaknya. Memang Ismail itu anaknya pribadi ya, anak-anak Abraham, tetapi bukan istri yang ditentukan oleh Tuhan. Karena kan kalau kita melihat sejarah di dalam Alkitab kita secara khusus nih, nggak tahu kalau kitab yang lain mencatat apa. Alkitab itu mencatat bahwa Ismail itu adalah anak Abraham dari gundiknya Sarah. Begitu. Ya, dari gundiknya, dari pembantunya Sarah saat itu. Begitu. Jadi memang itu tidak terhitung sebagai anak yang dijanjikan oleh Tuhan yang menjadi tahta pewaris, apakah itu secara rohani nanti, apakah itu keturunan dan dan sebagainya macamnya. Jadi yang terhitung hanya Isa. Kalau versi kita, kalau sudut pandang kita sebagai orang Kristen, ya sekali lagi saya nggak tahu apakah Anda setuju atau enggak, itu nggak masalah. Tetapi saya perlu kasih tahu bahwa Alkitab kita mencatat bahwa kalau nanti saya tidak perlu baca lagi karena itu panjang lebar sekali. Nanti teman-teman bisa baca dalam Kejadian itu peristiwa soal Hagar dan anaknya yang diusir dari rumah. Ya karena memang tidak diakui, itu satu. Yang kedua, tadi Bang Juma mengatakan bahwa Wafriman memakai data mengcounter kata-kata Yesus dengan orang Farisi. Sedangkan kan Paulus itu kan mengaku dirinya sebagai orang Farisi di Filipi pasal 3 dan di Kisah Para Rasul. Nah menarik, logika berpikir itu salah sebenarnya Bang Juma. Ya, teman-teman salah. Kebanyakan orang teman-teman yang berseberangan iman dengan kita mengatakan bahwa apakah Yesus itu menulis Alkitab? Apakah Yesus itu punya punya Injil sendiri? Nah ini kan logika berpikir yang salah. Apakah Yesus itu adalah Kristen kalau kita lebih jauh ya? Ini logika berpikir yang salah. Sedangkan Yesus itu kan Allah itu sendiri. Jadi apakah itu Yesus itu serta di dalam mewahyukan itu? Kita mengatakan Filipi yang Bang Juma bilang bahwa dia mengaku dirinya orang Farisi. Yes, itu betul. Dia sedang mengakui dirinya, memberitahu loh, gua dulu penganiaya yang percaya sama Yesus itu loh. Saya mati-matian, bahkan saya rela kepala saya digorok, leher saya digorok, hanya membela untuk iman Kristen itu sendiri, bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu pasti punya hidup yang kekal. Bukan berarti ketika mengatakan Paulus itu orang Farisi berarti bertentangan dengan yang Yesus katakan. Tidak. Justru secara keseluruhan perjanjian lama, perjanjian baru itu include adalah Yesus ikut mewahyukan. Karena di dalam kepercayaan kami sebagai orang Kristen, bahwa Yesus itu sendiri pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Itu tidak perlu lebih panjang lebar ya. Itu tanggapan saya Bang Juma dan teman-teman. Silakan Bang. Iya, Bang Zuma, saya ini dulu tambahin dulu sedikit ini tentang
katanya tadi itu Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat saja ya, untuk Bani Israel gitu ya. Tapi ada ayat mengatakan, Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita garis bawahi, kepadaku telah diberikan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa loh, bukan hanya Bani Israel. Oke? Jadi saya hanya tunjukin ayatnya aja. Oke, silakan. Lanjut Bang Suma. Oke, baik. Saya bantah dulu ya. Data Anda itu data yang Anda ambil dari data yang Anda ambil kemudian dari Lembaga Kitab Indonesia. Kalau Anda melihat dari original teksnya, bunyi yang seharusnya menjadi terjemahan Indonesianya itu tidak seperti itu. Ini sudah berapa kali saya sajikan kepada teman-teman bahwa ketika berbicara mengenai Matius 28 itu di data 19-nya itu sangat jelas Yesus mengajarkan, jadikanlah murid seluruh ras muridku. Jadi yang mau dijadikan murid di sana adalah ras muridnya. Bahasa Yunaninya jelas. Kalau Anda mempelajari original teksnya, di situ jelas dikatakan poreutentes, mateuteusate. Artinya jadikanlah murid semua ras muridku. Apa ras murid Yesus? 12 suku dari Bani Israel. Rat itu etnos, atau kita menggunakan bahasa Indonesia etnis. Etnis itu adalah ras, suku. Jadikanlah murid seluruh suku muridku. Coba Anda pelajari kajian bahasa ini, bahasa Yunaninya. Anda akan dilarikan ke sana, pasti Anda akan paham itu. Tapi kalau masuk ke Lembaga Kitab Indonesia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal itu poin yang keliru. Kalau kita masuk ke dalam original teks, ya, poreutentes mateuteusate. Artinya jadikanlah murid semua suku muridku, kan gitu. Kalau etnis, etnos dalam bahasa Yunani itu adalah suku. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Makanya Anda membantah pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Ingat saudara-saudara, Yesus hanya 3 tahun berkeliling mengajarkan Injil. 3 tahun Yesus mengajarkan Injil. Yesus mengatakan dalam kitab saudara Yohanes 17:8, semua firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Berarti sudah tidak ada lagi firman setelah naik ke surga, ke langit. Sementara kitab kanonik itu adalah firman-firman yang dituliskan oleh penulis kitab kanonik, termasuk Paulus, yang tidak langsung bertemu dengan Yesus. Malah Paulus, kalau Anda lihat dalam Kisah Para 9, siapakah engkau Tuhan? Barulah kemudian Tuhan menyatakan diri ke Ananias. Ananias kemudian menyatakan bahwa Paulus itu adalah rasul. Artinya ada firman-firman baru yang datang setelah Yesus terangkat. Sementara Yesus mengatakan, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Sudah Yesus sampaikan. Jadi tidak ada lagi firman. Ketika ada firman setelah Yesus terangkat ke langit, itu firman palsu. Mohon maaf nih, ini data Bung. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi. Ini bukan saya ngarang-ngarang, tapi itu pengakuan Yesus sendiri. Coba lihat Bang, itu Yohanes 3 ayat 16 itu. Yohanes 3 Yohanes 3. Iya, tadi saya sudah sampaikan itu, Bung, dan Anda tidak bisa menjawab itu. Begitu besar, begitu. Iya, gimana, Bang? Saya coba pengerti. Yang tadi Bang Zuma bilang itu hanya ras. Rasanya Anda salah. Saya juga lagi buka. Silakan. Saya baca ya untuk bahasa Yunani-nya. Teks yang Matius 12 itu. Di sana silakan. Etne itu bukan etnis, tetapi nation. Nah, Anda coba lihat. Oke. Mari kita uji. Ada nggak yang bisa buka kamera?
having gone, sebentar saya baca, having gone, therefore disciple all the nation, baptizing them in the name. Jangan ke bahasa Inggris, Bung. Langsung ke bahasa Yunani. Saya coba, cuman saya balik kamera, gimana cara balik kameranya ya? Ya, jadi sebenarnya etne itu tidak berbicara ras, Bung Juma. Itu nation. Nature kasusnya pun kalau kita melihat passing satu-satu itu kasusnya itu mengatakan non akusatif neutral plural. Jadi jamak, nation, bangsa. Jadi bukan etnis, bukan hanya satu ras. Dan lagian kalau kita membaca secara konteks tidak bicara hanya satu ras, Bung Juma. Jadi cara berpikir kita saya rasa itu berbeda, ya. Maka mari kita perhatikan. Saya pribadi ya, saya anjurkan kalau teman-teman mau belajar Alkitab untuk mengenalinya, maka jangan baca satu teks saja, tetapi baca teks itu di dalam konteksnya. Jangan lepaskan teks di dalam konteks. Ya, itu perlu sekali, penting sekali. Jangan sampai kita menyalahkan teks dengan membaca teksnya dengan mengeluarkan konteksnya. Sedangkan konteks bicara di sana itu bicara soal cakupan luar, karena Yesus itu mau mengakhiri pelayanannya, gitu loh. Dan nanti itu dijawab lagi secara konteks jauhnya di dalam Kisah Rasul pasal 1. Jadi saya rasa teman-teman perlu perhatikan, khususnya yang teman-teman saya Kristen ya, perlu belajar baik-baik. Nation itu, etne itu tidak bicara etnis, bukan hanya satu ras. Bukan saja kita terpaku karena, coba perhatikan, kan murid-muridnya Yesus kan orang Yahudi semua. Nggak mungkin dong. Kan begitu cara berpikirnya. Nah, yang kedua, saya counter dengan yang Anda bilang tadi tentang bahwa Yesus sudah mengatakan sudah selesai, jadi nggak ada lagi Alkitab. Nah, ini cara berpikir yang salah sebenarnya, ya. Ini cara berpikir yang salah, ya. Oke. Apa? Lanjut Bang Suma, lanjut. Oke. Saya ingin tahu dari saudara ya. Baik. Percaya tidak, saudara? Dengar, sebentar. Makanya dengar dulu. Tinggi mana firman Tuhan daripada pernyataan Anda? Kalau Anda datanya mereka akan dikembalikan ke Israel. Sudah. Ya, tinggi mana pernyataan Tuhan yang ada dalam kitabnya Yahudi, aku akan mengembalikan mereka kepada tanah yang telah kuperjanjikan dengan nenek moyang mereka. Mana tinggi pernyataan Tuhan ini dengan pernyataan saudara? Silakan. Di dalam konteks ketika bicara soal Yehezkiel, itu kan mereka sedang terbuang di Babel. Tahu Bang, tahu, ini yang sedang kita bahas. Ya makanya tahu. Dengar dong. Maksud dari Bang Suma begini, Bang Firman. Apakah percaya bahwa firman itu lebih percaya firman apa yang lain? Sebab firman itu pasti akan digenapi. Ya, kita percaya Tuhan, percaya firman Tuhan. Tetapi begini, ketika kita membaca ayat-ayat seperti itu kan ayat nubuatan. Pertama kita melihat konteksnya. Ketika Yehezkiel berbicara itu bicara ketika orang Israel di dalam pembuangan. Nah, ketika Yehezkiel membicarakan itu, Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian mereka. Ya betul, mereka nanti kembali tuh disuruh pulang sama ketika di tangan Media Persia. Nah, tetapi berarti yang dimaksudkan itu mereka yang modern ini. Ini saya yakin di asumsi Anda, presupposisi Anda di balik itu adalah ayat itu mau mengatakan bahwa orang Israel yang modern, yang sekarang ini. Begitu. Bukan seperti itu maksud saya. Siapapun di antara mereka, mau modern atau mau ketinggalan, ketika kemudian dikatakan oleh Tuhan mereka semua akan dikumpulkan sebagai satu kawanan domba, dalam satu kawanan domba yang digembalakan kemudian pada padang rumput yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Apakah Anda percaya itu? Anda mengatakan percaya. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, ketika Bani Yakub, Bani Israel ini dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi, masuk ke dalam tanah yang dijanjikan, apakah Anda ikut di dalamnya? Sementara Anda bukan Bani Israel. Coba Anda jawab, Coba Anda jawab. Kembali lagi ke konteks yang tadi nih. Sama saja dengan pembicaraan tadi kan, sedangkan Yesus datang untuk menyelamatkan domba-domba Israel. Sedangkan ya, itu dia. Makanya kan ada nubuatan. Tuhan membuat mereka ada penggenapan, kemudian Tuhan membuat mereka berserak.
Penggenapannya mereka akan dikumpul kembali, dihimpun kembali. Pertanyaan saya, pada saat Tuhan menghimpun Bani Israel, apakah Anda ikut di dalamnya? Kan Anda bukan Bani Israel. Silakan. Ini yang dengar cara berpikirnya dulu harus ikuti. Saya jelaskan dulu ke Anda. Ya. Kembali lagi kepada pembicaraan tadi ketika Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba. Sebenarnya juga itu Anda tidak membaca keseluruhan. Sebenarnya kan ini kalau ayat ini kan berbicara ada seorang perempuan Kanaan yang dimana kan orang Kanaan itu kan tidak dipandang oleh orang-orang Yahudi. Nah, kembali lagi tidak dipandang oleh Yesus, Bung. Bukan orang-orang Yahudi. Nah sekarang orang yang sesama dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, level tertinggi yang Yesus berikan kepada dia sebagai apa? Domba atau guguk? Udahlah, Anda nggak usah putar-putar itu, kita tahu itu, Bung. Saudara saya yang membawa data itu kan, bukan saya kan? Saya ngerti. Wanita Samaria yang kemudian ikut ke Yesus sambil teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah anakku sakit, tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Usir dia. Dari tadi dia teriak-teriak. Mana ada usir dia di situ? Ada. Coba Anda baca Matius 15. Yesus memerintahkan untuk mengusir wanita itu. Nah, cara berpikirnya bukan begitu, bro. Bukan begitu. Ini kenapa jadi cara berpikir saya yang salah sementara datanya ada tertulis. Makanya, Anda kan Muslim, Anda kan berseberangan, Anda kan tidak percaya Alkitab, toh. Justru karena saya Muslim inilah kemudian saya bertanya-tanya kenapa teman Kristen bertentangan dengan kitabnya, bertentangan dengan Yesus. Anda sendiri yang bertentangan dengan pikiran Anda. Makanya saudaraku, pertanyaan terakhir dari saya. Apapun narasi yang Anda bangun kemudian, pertanyaannya, ketika Bani Israel dihimpun, dikumpulkan kembali, apakah Anda sebagai Kristen juga diikutkan untuk ikut dihimpun bersama Bani Yakub? Ya, jawab. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan kita berbicara dalil ini. Karena kita katanya ini adalah umat beragama, harus berfokus kepada dalil. Sekarang mana dalilnya? Saya kasih kisi-kisi supaya Anda paham. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya menginjak tanah Yerusalem. Dengar dulu. Makanya saya jelaskan. Jadi ketika berbicara soal Israel, tidak hanya berbicara itu satu. Yang hilang. Juma dengar dulu. Bang Juma dengar dulu. Silakan. Kalau mau diskusi ini lanjut dengan baik, dengan elegan, Anda harus berikan pakai data. Pakai data. Kalau mau elegan pakai data, kita hargai host kita. Pakai data. Anda jangan berasumsi. Ingat sekali lagi Amsal 3 nomor 5, orang beragama itu berbicara berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Jangan berasumsi. Berpeganglah kepada firman Tuhan, jangan berpegang kepada asumsi liar. Silakan. Jangan teruskan, saya jelaskan. Pertama, sekali lagi, ketika kita membaca Alkitab, kita tidak hanya membaca secara literal yang tertulis, kita harus melihat secara keseluruhan. Nah, Anda tadi mengatakan apakah Anda juga dihimpun termasuk di sana? Saya bilang yes, karena memang itu data Alkitab. Salah satunya Galatia 3 tadi. Galatia 3 tadi, ayat 7 sampai 8. Ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman. Orang yang beriman, tadi saya bilang, puncak dari semua penggenapan dari janji Tuhan, nubuatan itu di dalam Kristus Yesus yang mengembalikan mereka secara rohani. Lalu bagaimana Bung? Ukuran Yesaya 52 nomor 1 adalah orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tanah Yerusalem. Justru Anda mau kemana? Anda mau kemana? Dengar dulu, perhatikan. Anda mau kemana kira-kira? Kalau Anda hanya membaca sampai di situ, Anda hanya mentok. Kalau baru membaca di situ aja Anda sudah terusir, gimana kalau saya baca yang lain? Yehezkiel 44 nomor 9, najis hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Kalau saya tambah lagi ke dalam Wahyu 21 nomor 27, najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Anda mau kemana? Udahlah, nggak usah bertele-tele dengan karena orang Kristen pun. Subhanallah, saya tidak bertele-tele, saya sajikan data. Saatnya Anda berpikir.
Iya, iya, itu sudah receh sekali, Bang Bro Kok Juma. jadi receh? Anda imani itu sebagai firman Tuhan, Anda katakan receh. Subhanallah, saya aja sebagai seorang muslim menghargai kitab saudara, Anda mengatakan itu receh. Kayak mana ini? Gaya Bang Juma itu yang saya bilang firman Tuhan. Jadi begini ya. Cara berpikir rendah itu Jadi loh. begini. Jangan salahkan cara berpikir saya, Bung. Itu data yang ada di dalam kitab saudara. Anda nggak ngerti Alkitab kami sebenarnya. Bagaimana mungkin Menjelas. Anda lebih mengerti sementara Anda tidak bawa data? Saya bawa data. Aku sudah kasih data tadi sama Anda Galatia 3. Zuma. Galatia 3 Kehidupan itu. kita ini Ya, akan silakan, berakhir silakan. itu setelah kematiannya. Jadi segala sesuatu yang sekarang itu baik muslim apapun agamanya berbicara tentang hal yang akan datang, bukan yang sekarang ya. Jadi segala sesuatu itu berbicara tentang dunia yang akan datang, bukan yang sekarang. Oke? Jadi Oke, Bu. tujuannya itu bukan Baik. Baik. kejasmanian sekarang. Oke? Baik. Izinkan saya 30 detik berbicara. Silakan Bang Suma, silakan Bang. Oke, Silakan. makasih saudaraku host. Dengarkan Bang Panji, saudaraku Panji. Boleh Anda berbicara tentang hari kemudian, tapi ingat sebelum ke sana Anda dihakimi dulu oleh Yesus. Pahami itu dulu. Jangan Anda diminta dihakimi oleh Bapa atau Allah atau siapapun. Yesus dulu Anda nggak bisa lolos di sana. Di dalam Yohanes 12 nomor 48 Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kira-kira kalau Anda ditanyai kemudian tentang pola yang Anda lakukan selama ini dalam prosesi agama, apa jawaban Anda? Siapa yang mengajarkan engkau bahwa aku ini diutus kepada seluruh umat manusia? Apa jawaban Anda? Begini ya, saya sudah ngasih ayat tadi ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus dia mengatakan ajar apa nama baptisan mereka dalam nama Bapa Putra dan Roh Enggak. Kudus itu. Enggak nyambung Dan situ. Jadi kalau mereka semua bangsa Saudaraku, menjadi Yohan. bangsa muridku ya. Itu Jadi sudah tadi- jelas di situ. Tadi itu sudah kita kupas loh. Sampai kepada original teksnya kita udah kupas itu, Bang. Kopi ini kan kita berbeda-beda versi ya seperti itu. Tapi Ini bahaya ini. Kalau Anda sudah mengatakan beda-beda versi, itu bahaya, Bung. Jangan. Itu bisa membuat teman-teman Kristen lain kita marah. Jangan. Katakan ya kalau ya, katakan tidak. itu katakannya itu sesuai juga, kita harus seperti itu. Nah, jadi kita mengikuti yang tertulis, tidak lari kemana-mana apa yang diikuti. Oke, lanjut Bang Juma. Halo Bang Juma. Halo Ya lanjut bentar. Bang Juma. Pairing. Halo Bang Ya, William. sorry, mic saya tadi sempat terputus, rupanya lobet. Nggak Tanggapi tercas. buat Panji. Iya, jadi sekali lagi mohon izin ya, saudara host. Ya silakan. Oke, baik. Jadi Anda jangan mengatakan beda versi, itu nggak bagus. Itu bisa menjadi sesuatu yang nanti membuahkan kesakitan terhadap teman-teman kita Kristen. Kita boleh keras dalam berdiskusi, yang penting kita berdata kan gitu, supaya kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, tadi polanya kemudian adalah Yesaya 52 ini nomor 1 ini, orang-orang yang tidak bersunat kemudian tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem. Sementara Tuhan di dalam data yang kita sajikan, Tuhan akan mengumpulkan Bani Israel, Bang. Tuhan akan mengumpulkan mereka kepada tanah Yerusalem yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. benar, Sementara Anda bukan Bani Israel. Yang saya khawatirkan, sabar 30 detik. Yang saya khawatirkan adalah ketika penggenapan dari Matius 7, 21, 22, 23 itu tergenapi terhadap Anda. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Orang itu protes. Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, bermujizat demi namamu? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Ini yang saya khawatirkan. Jadi kalau Anda mengatakan, oh tidak, ya silakan aja, nggak masalah. Saya hanya sekedar memberikan edukasi
diterima alhamdulillah, tidak diterima ya astagfirullah. Silakan. Bang Firman, lanjut. Bang Firman. Ya. Bang Firman. Halo, Bang. Masih ada ya? Si ada apa Jadi- udah nggak ada kayaknya? Jadi segala Ya, Pak. sesuatu itu untuk dunia baru ya. Jadi Yerusalem yang dikatakan itu bukan Yerusalem sekarang. Kita bisa membaca di dalam Wahyu bahwa Yerusalem baru bukan Yerusalem yang sekarang ini. Jadi kita dikumpulkan, yang menjadi umatnya dikumpulkan di dalam Yerusalem baru, bukan Yerusalem sekarang. Jadi kita jangan beranggapan bahwa itu untuk sekarang, karena kita seluruh manusia untuk menantikan kehidupan yang akan datang di dunia lain. Oke, bukan dunia sekarang ini. Kita sekarang ini berusaha dan melakukan kehendaknya supaya kita menikmati kehidupan yang akan datang di dunia yang akan datang, yaitu di Yerusalem baru. Oke, Iya. Bang Juma. Iya, berarti pemahaman saudara dengan pemahaman yang empunya kitab terkait dengan apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi itu berbeda. Dan satu lagi, kitab yang Anda baca, kitab Wahyu itu tidak diperuntukkan untuk orang Yahudi. Itu diperuntukkan untuk orang-orang di luar Yahudi. Artinya bahwasanya pola yang Anda gambarkan ini, bahwa Israel baru dengan Israel yang kemudian diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi itu berbeda. Nah sekarang menurut saudara, yang mana yang firman Tuhan gitu loh? Yang mana yang firman Tuhan di sini? Kok ada yang dikatakan bahwasanya roh Israel baru? Israel baru ini yang mana? Setahu saya pemahaman Yahudi Israel baru itu adalah hari kebangkitan. Yerusalem baru, Yerusalem baru. Itu adalah setelah hari kebangkitan, Yerusalem baru. Sedangkan ketika berbicara tentang apa yang ada di dalam Yesaya 52 nomor 1, itu adalah Yerusalem di mana mereka semua akan dikumpulkan. Kalau di Yerusalem aja, Yerusalem duniawi, Anda tidak punya tempat di sana. Apalagi Yerusalem baru setelah kematian.